Aku selingkuh. Selingkuhan. Dia sponsor kamu. Berani banget kamu. Gimana bisa? Kamu tega gitu. Kamu aja selingkuh. Sama bawahanmu. Jadi aku selingkuh. Sama sponsor kamu. Salah? Kita impas. Siapa kamu? Kenapa ikut campur? Sejak mereka masuk kamar, sudah mulai. Aku dengar di sini. Sekarang mereka baru masuk inti. Mana tega? Biar kamu masuk. Ganggu mereka. Lagi asyik. Wanita di dalam, istrimu. Ya, istriku, Sulan. Pria di dalam, suamiku Guza. Karena suamimu dan istriku lagi senang di dalam. Gimana kalau kita balas satu-satu? Ayo ke mobil. Bukannya kamu mau cari sensasi. Ajak aku ke mobil. Kenapa? Malu ya? Suamimu sudah nggak punya hati, selingkuh di luar. Apalagi yang perlu disesali? Guza, aku tinggalkan kerja demi kamu. Tinggal di rumah, tak kusangka. Kamu malah selingkuh. Kamu sakiti aku begini. Jangan salahkan aku. Biar kamu juga rasakan rasa dikhianati. Sayang, buka pintunya. Sayang, buka pintunya. Sayang, cepat buka pintu. Aku lihat kamu di dalam. Cepat buka pintu. Buka pintu. Kenapa? Sayang, acara investasi itu bosan banget. Aku tak kenal siapa-siapa. Gimana kalau kamu antar aku pulang? Kenapa? Sayang, acara investasi itu bosan banget. Aku tak kenal siapa-siapa. Mendingan kamu antar aku pulang. Perusahaanku, ada proyek penting, menunggu aku, harus rapat, tak bisa antar kamu. Lagi pula, nanti kalau ada acara begini, kalau tak kenal siapa-siapa, jangan ikut lagi. Kalau tidak, orang kira kamu kencan sama pria. Woyanjeng, kamu kira aku mau sama kamu? Kalau bukan karena ibumu bilang, punya anak denganmu, bisa dapat 50 juta. Aku tak akan berusaha, kamu itu membosankan. Ada apa? Bukannya suamimu mau antar kamu pulang? Jangan bahas itu. Dia pulang ke kantor dulu, kamu antar aku saja. Oke. Tunggu. Di mobil suamiku Huo Yancheng, kok ada perempuan? Aneh juga. Di mobil suamiku Huo Yancheng, kenapa ada wanita? Nggak ada siapa-siapa. Nggak benar. Aku jelas lihat di kursi depan. Ada seseorang, wanita berbaju putih. Nggak ada siapa-siapa. Dia sendirian. Lagi pula, suamimu gimana? Kayak cowok ganteng. Mana mungkin sama cewek bareng dia? Tapi, Jangan tapi. Pasti kamu salah lihat. Ayo pulang, biar cepat hamil. Biar suamimu topi di kepalanya dipakai beneran. Nggak tahu malu. Siapa suruh tadi godain aku duluan? Ini kartu namaku. Butuh apa saja hubungi aku kapan saja. Jadi kamu investor yang dibilang Guze ya? Kenapa kamu pulang terlambat? Lihat jam berapa sekarang. Kakakku benar-benar sial. Sial seumur hidup. Kenapa bawa kamu? Orang nggak berguna nikah. Cepat masak. Kenapa nggak jawab? Bagus Wen Shuyue.
kakakku nggak di rumah. Kamu malah mulai sifat anak orang kaya keluar. Bener kan? Aku harus suruh kakakku ceraikan kamu, biar cepat nikah sama Lanlan. Kak, akhirnya kamu pulang. Kapan ceraikan Wen Shuyue itu? Xiaomeng, pelan. Jangan biar Wen Shuyue dengar. Santai aja, bro. Cewek cantik itu di dalam. Nggak usah takut. Sebentar lagi. Tunggu Lanlan hamil. Kita lancar. Dapat 50 juta dari keluarga Huo. Begitu uang cair, aku langsung cerai sama dia. Nanti, mau beli apa? Aku beliin semua. Beneran, bro. Aku tahu. Kamu paling baik ke aku. Guza, kalau kamu mau cerai sama aku bakal turutin. Astaga, siapa itu? Cantik banget. Bukan pegawai kita kan? Tentu bukan. Kapan ada di kantor kita cewek secantik ini, aku harus minta kontaknya. Kamu baru pertama kesini kan? Tinggalin nomor dong. Dia milikku. Jadi dia wanita bos besar di balik perusahaan ya? Pantas saja, orang kaya makan enak. Itu kan presidir Chengxi Group, Huo Yancheng. Katanya bulan lalu nilai Chengxi Group tembus 50 miliar. Bosku, kita masih nunggu investasi dari Chengxi buat selamatin perusahaan. Jangan ngelamun terus. Kenapa kamu di sini? Mau kasih ke Guze, bajingan itu invest. Soal investasi, aku belum putuskan. Aku cuma mau lihat istri resmi aku, pria yang dia pilih, hebatnya sampai mana. Kelihatannya sekarang biasa saja. Kamu sendiri ngapain kesini? Cari masalah sendiri. Sama kayak kamu. Aku juga mau lihat wanita yang cari suamiku, seberapa menariknya. Tapi ternyata biasa saja. Kayak pernah kejadian. Mau lanjut nggak? Yang dulu belum selesai. Selesaikan. Oke. Pikir baik-baik. Nggak terang-terangan. Pergi cari orang. Sudah paham. Secara terbuka, apa gunanya? Aku mau lihat makanan ini. Diam-diam makan seenak apa sih? Ayo kita lihat. Oke. Kalian ini. Suamiku. Kok tiba-tiba datang? Kalau mau investasi, aku cek dulu. Soal perusahaan investasi, kondisi dasarnya. Ada pertanyaan? Bukan. Maksudku, kenapa nggak bilang dulu, kasih tahu aku dulu? Aku juga karyawan di sini. Bisa minta bos datang lebih awal, biar bos jelasin langsung. Nggak perlu. Sayang, kamu kangen aku ya? Tempat umum. Jangan pegang-pegang. Kenapa dia di sini? Aku sudah baca semua dokumennya. Soal investasi selanjutnya akan kupikirkan di rumah. Si Huo Yancheng kenapa aneh hari ini? Presidir Huo, anak laki-laki dan perempuan tidak sah ayah Anda sudah ditemukan. Mereka adalah Gu Ze dari Zeming Group dan adiknya Gu Xiaomeng. Aku juga temukan investor malaikat di balik Zeming Group adalah ayah Anda. Ayah Anda sendiri.
Saya mengerti. Jangan bertindak dulu. Tunggu instruksi saya. Perusahaan yang tadi kamu lihat itu didapat dari mas kawinku. Itu hasil tukar mas kawinku. Tapi itu bukan milikku. Grup Semang bukan. Ayahku yang invest dan dirikan. Kenapa pakai uang maharnya dia? Apa Guza menipunya? Guza mulai bisnis, belum setengah tahun. Dana investor malaikat sudah habis. Lalu pakai uang maharku untuk jaga perusahaan. Setelah stabil, dia bilang padaku, jadi ibu rumah tangga saja. Sudah cukup. Dia tipu sahamku. Sekarang kau mau apa? Tentu ambil kembali milikku. Butuh bantuan apa dariku? Pinjamkan aku 50 juta. Aku pegang dulu 50 juta. Pura-pura investasi di perusahaannya. Dapatkan sahamnya. Setelah dapat bagian, kamu dapat separuhnya. Kamu bisa terus terima dividen. Aku bisa bantu selesaikan. Yang hancur itu, pernikahanmu yang berantakan. Gimana? Kenapa kamu tertawa? Kamu pikir pendapatku lucu? Tidak juga. Aku cuma merasa sudah lama tak jumpa partner yang sevisi seperti ini. Bagaimana kalau aku beri nama untuk tim kita? Aliansi Korban Pernikahan. Gimana? Semoga aliansi kita kerjasama lancar. Kerjasama lancar. Kenapa kamu pulang malam lagi? Selalu saja jarang di rumah. Apa kakakku masih berarti buatmu? Kakakmu? Dia bukan matahari. Kenapa aku harus selalu mengelilinginya? Kamu. Berani-beraninya kamu bantah aku. Kamu keterlaluan. Menikah dengan kakakku, baru jadi istri sebentar, sudah lupa siapa dirimu, kan? Kakakku kerja keras demi keluarga, selalu capek tiap hari, sering lembur juga. Kamu tahu betapa susahnya dia? Susah katanya. Cuma duduk di kantor main HP sama kamu, itu susah. Kakakku kerja keras demi tugasnya. Beda sama kamu, tiap hari di rumah cuma beres-beres, anak aja belum bisa lahirkan. Saya tak mau punya anak, karena takut anakku lahir seperti sepasang kakak adik itu punya ibu, tak punya ayah. Berani bilang aku dan kakakku begitu? Coba ulangi kalau berani. Tersinggung ya? Marah malu sendiri. Aku ulang 1000 kali pun tetap sama. Punya ibu, tak punya ayah. Kamu. Hari ini harus kuajari kamu. Kamu benar-benar tak tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Apa yang kalian lakukan? Kak, untung kamu datang. Dia ganggu aku, bilang kita punya ibu, tak punya ayah. Wen Suyue, kamu mau hancurkan keluarga ini. Percaya nggak, kartu kamu akan aku blokir semua. Aku masih bisa kerja. Kamu stop uang bulanan, aku tetap bisa hidup. Nggak masalah buatku. Tapi kamu nggak takut kalau aku bikin investor impianmu batalin investasi? Ini kontrak investasi dari grup Chengxi. Ini kontrak investasi dari grup Chengxi. Mau kontraknya? Bisa saja. Tapi adikmu harus minta maaf dulu. Suruh aku minta maaf? Nggak mungkin. Aku hitung sampai 3. Kalau nggak minta maaf, akan aku robek kontrak investasi ini. Guza, mana yang lebih penting, kontrak investasi atau adikmu? Atau adikmu lebih penting? Pikirkan baik-baik. 3. Xiaomeng minta maaf ke kakak iparmu. Kak, aku nggak mau. Ku Xiaomeng. 2. Xiaomeng minta maaf. 1. Baiklah, baiklah. Maaf sudah kan? Sekarang bisa kasih ke aku kan? Gimana kamu meyakinkan investor itu? Dia biasanya nggak begitu percaya sama perusahaan kita. Katanya pagi ini dia ke perusahaan kita buat cek. Aku kira dia nggak bakal pilih investasi ke perusahaan kita. Gampang saja. Saya temui dia langsung. Saya bicara padanya tentang rencana pengembangan perusahaan kita dan target masa depan. Setelah dengar itu, dia rasa rencana kami sejalan. Jadi dia setuju. Oh begitu. Kenapa aku tak terpikir? Aku harus cepat beri kabar baik ini ke Lanlan. Oh ya, aku harus ke kantor. Siapkan perjanjian kerjasama. Pulang nanti, kita rayakan lagi. Satu lagi, investor bilang besok malam kita diundang ke jamuan pribadi. Jangan lupa. Oke, aku tahu. Xiaomeng,
buatkan kakak iparmu makanan enak, kasih hadiah yang layak untuk kakak iparmu. Ya, Kak. Selera saya, catat ya. Saya tidak makan asam, tidak makan pedas. Daging jangan digoreng. Kubis harus direbus. Jam 7 saya mau, makan tepat waktu. Tunggu kamu. Dengan ini, investasi 50 juta. Rencana saya makin dekat sukses, selangkah lebih dekat. Mari bersulang. Bukan cuma itu, Kakak Z. Ada kabar baik lagi, mau kasih tahu kamu. Ada kabar baik. Cepat bilang. Saya hamil. Serius? Kamu pembawa hoki saya. Sekarang. Saya cuma cari suami, tidur sebentar. Semuanya milik kita, benar. Oh yes. Suamimu bilang besok dia undang kita ke sana. Nanti jangan sampai hubungan kita ketahuan. Kalau tidak, semua sia-sia. Tenang saja. Pasti tidak akan terbongkar. Sekarang kita rayakan dulu. Ih, kamu nih. Pak Huo, terima kasih undangannya. Ini istriku pilihkan khusus buatmu hadiah. Harus kamu terima. Kak Z kasih aku dong. Kelihatannya kamu di kantor dekat sama bawahan. Hubungan baik ya. Nyukyosu panggil kamu akrab sekali. Kayak panggil suami saja. Dia juga memanggilmu begitu di rumah. Dia juga panggil kamu begitu di rumah. Sulan lebih sering di kantor daripada di rumah. Mungkin itulah alasan kenapa Pak Gu baik ke stafnya. Ya, Pak Gu selalu baik pada staf. Kami semua hormat pada Pak Gu. Ayo makan. Mari bersama minum. Semoga kita keluarga bahagia. Karier sukses. Oh ya, hadiah untuk Pak Huo belum dibuka? Benar. Hadiah harus dibuka. Semoga Pak Huo suka. Ini hadiah untuk Pak Huo. Istrimu hamil. Dan ayah bayinya adalah suamiku. Lupakan saja. Sekarang belum waktunya, saatnya ungkapkan. Pak Huo dan Busu, mereka terkenal di kalangan kita. Pasangan teladan, saya sudah cari info. Kalian sudah lama menikah, tak pernah ada konflik, tak tahu apakah hadiah ini kalian suka atau tidak. Aduh, suka-suka. Miss Wen perhatian sekali. Saya bingung bagaimana harus berterima kasih. Busu, jangan sungkan. Ada pertanyaan boleh saya tanya? Pertanyaan? Tidak apa-apa, Miss Wen. Anggap saja rumah sendiri. Kalau begitu saya bicara terus terang. Silakan Shuyue, kamu dengar apa yang Xiaolan bilang. Jangan terlalu kaku. Langsung saja bicara. Kamu panggil Xiaolan terus. Kedengarannya alami sekali. Memang pantas. Jadi istri mudamu. Ayo bicara. Tuan Huo dan Nyonya Su sudah lama menikah. Kenapa selama ini tak pernah dengar punya anak? Shuyue, apa maksudmu bicara begitu? Mana boleh di sini bicara hal pribadi begitu? Cepat minta maaf, Tuan Huo. Shuyue masih anak-anak. Jangan diambil hati. Maaf ya, Nona Su saya lancang. Tak apa, Nona Wen. Saya dan Yan Chen sibuk kerja terus. Itu sebabnya belum ada kabar.
Harus segera cari kesempatan. Naik ke ranjang Huoyancheng. Kalau tidak, bakal ketahuan. Hadiah dari Miss Wen dan Pak Gu. Sangat unik. Saya suka. Kalian perhatian. Aduh, Pak Huo, Anda bercanda. Semua ini berkat Shuyue. Dia siapkan sendiri. Miss Wen benar-benar perhatian. Jarang lihat Yancheng bilang suka. Nih, Su punya selera bagus. Ternyata sama dengan suami saya, pakai parfum yang sama. Jangan-jangan beli bareng. Oh, sebenarnya parfumku juga sama, dari Sulan juga. Jadi baunya sama, biar praktis untuk sambut klien. Begitu ya. Kenapa di rumah aku nggak pernah dengar kamu pakai parfum? Aku nggak punya ya. Aku nggak punya. Adikmu pasti punya kan? Begitu, karena Sulan tahu klien suka aroma ini. Jadi disimpan beberapa di kantor. Nyonya Su, Anda perhatian sekali. Di rumah, apakah ke Pak Huo juga sepeduli itu? Aku jarang lihat Sulan pakai parfum di rumah. Sepertinya Nyi Su punya perhatian khusus pada suamiku. Benar-benar berbeda ya. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kalian memang jodoh. Sayang, kenapa diam saja? Jangan tersinggung nih, Su. Aku cuma bercanda. Nanti kalau saham perusahaan sudah kembali, kalian akan lihat. Ten Huo Shuyue, saya ada rapat baru yang harus saya hadiri. Jadi saya pamit dulu. Tidak apa-apa, silakan pergi. TN Huo ada saya di sini. Tengu, saya ikut. Rapat dengan Anda. Kamu percaya? Pasti ke kamar buat main lagi. Menurutmu perlu balas dendam nggak? Terserah kamu. Terserah saja. Tidak bisa, Lan. Kita harus cepat. Aku rasa Wen Shuyue sepertinya sudah tahu sesuatu. Kita tak bisa lanjut begini. Kalau ketahuan, kita pasti kena masalah. Kayaknya enggak deh. Dengan sifat Huoyancheng. Kalau dia tahu, hari ini pasti nggak ada kesempatan buat duduk bareng. Bagaimanapun juga, kita harus cepat jalankan rencana. Aku tetap nggak tenang, selalu cemas. Ya, oke. Malam ini aku akan cari cara untuk hadapi Huoyancheng. Begitu kamu puas, kan? Tentu aku percaya kamu. Asal lancar. Setelah selesai, aku pasti kasih kamu hadiah besar. Wen Shuyue, tunggu saja kamu akan keluar tanpa apa-apa. Langkah selanjutnya apa? Langsung ke sana, tangkap basah. Jangan buru-buru. Aku mau mereka berdua jatuh ke jurang. Semoga aliansi kita lancar. Ini, bagaimana kamu akan urus ini? Kapan mau jujur? Jangan sentuh aku. Suamiku, kenapa kamu lakukan ini? Apa kamu benar-benar tak ada perasaan sedikit pun padaku? Tak tertarik, jangan ganggu aku. Aku cuman... Sebaiknya kamu sadari statusmu. Jangan kira menikah dengan keluarga Hua langsung jadi nyonya. Aku bilang tak tertarik padamu. Kalau mau, tahan saja keinginanmu. Sayang, kamu tahu sesuatu? Aku cuma kasih tahu sedikit, jangan lakukan hal aneh. Kenapa? Jangan-jangan kamu benar punya rahasia kotor? Tidak, tidak ada. Aku selalu patuh. Mana mungkin ada rahasia? Kamu cuma terlalu curiga. Sebaiknya kamu jujur sama aku. Sayang, percayalah padaku. Aku tak pernah punya niat lain. Keluar. Aku heran, kamu nggak bisa ya? Aku sudah datang. Kamu tetap cuek. Pertunjukan dimulai.
Ada apa, Lan? Kenapa keluar pagi-pagi? Kamu sama Huo sudah bertindak? Aduh, jangan bahas lagi. Huo Yancheng selalu seperti biksu tiap hari. Sungguh deh, aku sama sekali nggak lihat dia punya niat maju denganku. Cuma sibuk dengan komputer rusaknya. Lihat deh. Aku sudah pakai baju seperti ini. Dia tetap cuek. Apa aku begini masih kurang menarik? Pasti masalahnya di dia. Kalau nggak berhasil, masih ada cara lain. Serious? Kalau masih nggak berhasil, pakai ini saja. Nggak mungkin dia bisa tahan nanti. Kamu memang jago. Oke, pakai cara itu. Setuju. Tapi ya, sebelumnya aku harus coba dulu efeknya. Siapa itu? Sayang, makan malam yang disiapkan Pak Huo, dia suruh kamu turun makan. Kamu duluan saja. Aku segera turun. Pak Huo, terima kasih atas jamuannya. Kami belum tahu kapan kontrak kerjasama bisa ditandatangani. Saya akan dinas luar dalam waktu dekat. Setelah saya kembali, kita bisa tanda tangan kontrak. Baik. Selamat dulu. Semoga kerjasama sukses. Sayang, kenapa tiba-tiba dinas luar? Aku bahkan tak tahu. Urusan kerja aku, bukan urusanmu. Ayo kita minum bersama. Perayaan harus ada minuman. Aku ambil dulu. Silakan, Pak Huo. Semoga kerjasama lancar. Saya minum untuk Anda. Lihat kemana kau bisa lari kali ini. Sekarang, rencanaku pasti berhasil. Semua lancar. Jadi kalian mau main seperti ini ya? Jangan salahkan aku kalau tambah masalah. Sayang, aku sudah tak kuat minum lagi. Kau minum saja untukku. Oke. Selanjutnya baru serunya mulai. Yan Chen sepertinya mabuk. Aku bantu dia masuk kamar. Suamiku juga agak mabuk. Aku juga bantu dia istirahat. Kalau bukan demi rencanaku dan Kak Z, aku tak akan bantu kau pulang. Akhirnya kita bisa punya anak. 50 jutaku segera cair. Bangun, cepat bangun. Shh. Kenapa aku begini? Kenapa rasanya tubuhku panas? Apalagi ingin. Kamu dijebak. Nih, hampir saja dia berhasil. Makasih. Gampang, kita kan sekutu. Sial. Kalau mereka pilih begitu, kita juga bisa balikan rencana mereka. Gimana caranya? Kamu mandi dulu biar segar. Aku panggil Guzi ke sini. Oke. Besok kita temani mereka lagi. Kita acting saja. Melawanmu, itu keputusan salah.
Entah apa dia bakal menyesal. Menyesal? Dia nggak sempet. Hmm. Sayang. Semalam kita apa ya? Hmm, Ini benar-benar keberuntungan. Akhirnya berhasil. Sudah kuduga. Kamu pasti kalah. Tadi malam aku tidak sedang minum kan? Kenapa aku lupa semuanya? Tuan Ho mabuk semalam. Nyonya Su bantu dia setelah masuk kamar, mereka tak keluar lagi. Aku cuma bisa bantu kamu pulang untuk istirahat. Kamu serius? Sulan dan Tuan Ho tidur bareng semalam? Kenapa kamu mau tahu privasi begitu? Malam-malam suami istri masuk kamar bareng tak keluar lagi. Kalau tak tidur bareng mau ngapain lagi? Malam ini, kamu pulang dulu. Aku masih ke kantor, ada urusan yang harus diurus. Kak Ze, kapan kamu cerai sama dia? Aku sudah tak sabar pindah ke rumahmu. Jadi Nigo, Sebentar lagi, langkah berikutnya, biar Ho Yancheng tanda tangan kontrak. Lalu kita bisa jujur sama mereka. Nanti mungkin bisa dapat 100 juta, hidup bebas. cepat ya. Sejak kejadian itu, Ho Yancheng jadi cuek ke aku. Oke, aku ikut kamu saja. Dia bilang, setelah dinas luar, baru tanda tangan kontrak. Baik, aku nurut sama kamu. mereka pikir rencana mereka sempurna. Rencana mereka berjalan tanpa celah. Langkah selanjutnya, apa rencanamu? Jangan buru-buru, tunggu sebentar. Biar mereka masuk perangkap, lalu kita tutup. Itu waktu terbaik. Tapi selama proses ini, jangan biarkan mereka tenang. Aku tetap sesuai rencana. Pura-pura dinas luar kota. Sisanya, kamu urus sendiri. Oke, paling lama 2 bulan kamu bisa pulang tanda tangan kontrak. Saat itu mereka pasti akan jujur. Begitu mereka jujur, kita langsung tutup. Kakak, suamiku hari ini akan pulang dari dinas luar kota. Kapan kamu mau tanda tangan kontrak sama dia? Besok, aku akan undang dia ke kantor. Saat itu, jadi benar-benar sah, dapat uang. Dengan Wen Shuyue, cerai sama wanita itu. Akhirnya hari ini tiba. Iya, tapi si Huo ini juga polos. Kita tahu, keluarga Huo punya bisnis besar. Bagaimana bisa percaya? Serahkan padanya. Karena dia ganteng, ibunya sangat sayang dia. Kalau tidak, takkan kasih 50 juta, suruh aku lahirin anaknya. Tak peduli lagi. Pokoknya nanti, semuanya milik kita. Kita harus rayakan dulu. Dasar menyebalkan. Memang bahagia ya, lihat aku permainkan kalian. Guze, kamu di dalam? Kenapa Wen Shuyue datang? Jangan-jangan kamu diikuti sama dia ya. Nggak mungkin. Aku bilang ke dia, aku mau ketemu klien. Biasanya kalau kita keluar, dia nggak pernah cari aku. Terus sekarang gimana? Kalau dia tahu rencana kita bisa gagal total. Guze, kamu nggak apa-apa Guze. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku gimana dong? Tunggu aku sebentar. Aku sudah minta resepsionis buat kirim kunci ke sini. Sebentar lagi kita masuk. Kok bisa dia nemu tempat ini? Dia datang. Bangun dulu, pakai baju dulu. Ada apa sih? Sayang. Udah tidur belum? Cepat juga sembunyinya, tapi mau sembunyi di mana? Aduh, suamiku. Kenapa sih kamu? Aku panggil, kamu nggak jawab. Pintu juga nggak dibuka. Kupikir kamu sama wanita lain. Tidur di sini. Nggak mungkin. Oh iya sayang, kok kamu tahu aku di sini? Kamu buru-buru banget. Ada apa cari aku? Oh, temanku kerja di sini. Dia bilang lihat kamu. Tanya aku apa aku tahu kamu di sini. Jadi aku datang. Kupikir kamu di sini cari orang. Temanmu lihat apa saja? Dia bilang apa? Cuma aku sendiri kok.
Dia bilang dia lihat kamu bawa seorang wanita ke sini. Tapi aku lihat cuma kamu sendiri di sini. Mungkin dia bohong. Ya, pasti bohong. Mungkin dia cuma bercanda sama kamu. Serius? Bukankah aku sudah bilang aku kesini untuk ketemu klien? Mana mungkin aku lakukan hal buruk di belakangmu? Sayang, kenapa kalau ketemu klien harus buka baju juga? Jangan-jangan memang ada wanita? Sayang, kenapa kamu mikir begitu? Aku cuma mau hemat uang. Kamar sudah dipesan. Aku pikir bisa tidur di sini sebentar. Tentu harus lepas baju. Kenapa ada baju wanita? Baju itu. Jangan-jangan kamu yang pakai? Itu. Dulu. Klien sebelumnya mungkin dia tinggalkan. Lupa di bawah. Jangan salah paham. Aku setia padamu. Sangat setia. Kalau perlu, aku bisa bersumpah. Kalau aku bohong sekali saja, besok aku bangkrut. Tenang saja. Sumpahmu itu sebentar lagi jadi kenyataan. Oh, baiklah. Karena kamu sudah bersumpah, aku percaya kamu. Sayang, kenapa terus lihat ke tirai? Jangan-jangan ada orang sembunyi? Tidak ada. Cuma lihat tirai ini. Modelnya agak unik. Jadi aku lihat 2 kali. Oh, iya, ya. Aduh, aku kok begini? Kok bisa mikir gitu? Itu suamiku sendiri. Sayang, aku percaya kamu. Kamu nggak bohong. Bener kan? Dan tirai ini. Ruangan sempit banget. Nggak cukup buat sembunyi orang. Iya. Kenapa nggak percaya aku? Aku nggak mungkin nyakitin kamu. Kamu udah nyakitin aku. Udah sering kan? Aku pergi dulu, sayang. Kamu istirahat aja di sini. Oke. Kamu duluan aja. Aku mau tidur sebentar. Nanti pulang. Huf, aku kaget banget di balik tirai ini. Hampir bikin aku sesak. Untung aman. Sayang. Kamu bicara sama siapa? Kok kamu balik lagi? Aku nggak ngomong kok. Kamu salah dengar ya? Oh, begitu ya. Sayang, tadi aku berdiri lama di sini. Kenapa kamu nggak bangun? Kamu kedinginan? Kamu penopang keluarga. Jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit. Ini keterlaluan. Sengaja kan? Nggak apa-apa. Aku bakal hati-hati. Kalau nggak ada apa-apa, mending kamu pulang dulu. Sayang, kenapa aku selalu merasa kamu sengaja mau usir aku ya? Ada yang kamu sembunyikan dariku? Aku ganggu kamu di sini. Kamu senang ya? Hari ini aku mau lihat ada apa sama kamu. Aku nggak pergi. Sayang, kenapa kamu pikir gitu? Aku baru saja rebahan agak lama. Badan jadi agak mati rasa. Jadi nggak bisa bangun. Dengar aku pulang dulu. Nanti aku harus ke kantor. Urus investasi Pak Huo. Kerja. Mana sempat selingkuh sama kamu? Oke, sayang. Istirahat yang baik. Aku pulang dulu. Akhirnya pergi juga. Panas banget. Oh iya, hampir lupa. Aku bawa ini buat kamu. Kenapa kamu balik lagi? Bukannya sudah bilang biar aku istirahat sebentar? Perempuan ini jangan-jangan sengaja. Terus saja berlama-lama di sini. Bukankah kamu sakit? Kebetulan aku bawa obat. Hampir lupa kasih. Jangan lupa minum tepat waktu. Sayang. Apa ini? Oh, ini obat baru saja aku resep buat diri sendiri. Pas aku seduh buat kamu. Aku baru minum. Nanti saja lagi. Tidak bisa. Harus minum lebih biar cepat sembuh. Biar makin cepat. Kesehatanmu paling penting. Ayo, aku suapin kamu minum. Siapa menanam, dia menuai. Minum segitu banyak. Nanti kalian kena batunya. Sayang, aku tenang setelah kamu minum obat. Istirahatlah baik-baik. Aku pamit dulu. Aku hampir nggak tahan.
Menurutku wanita itu memang sengaja. Aku juga pikir begitu. Hari ini dia agak aneh. Sepertinya yakin banget. Kamu seolah-olah milikku saja. Harusnya tidak. Kalau dia tahu aku di balik tirai dan langsung bongkar, kita bukankah lebih baik? Benar juga. Wanita ini tidak segitu curiganya. Kalau tidak, dulu dia pasti tak akan nurut aku. Bahkan semua mahar dia kasih ke aku. Kak Z, barusan aku hampir tak tahan. Setelah kamu dan Ho Yancheng selesai tanda tangan kontrak, aku mau dia balas 10 kali lipat. Oke. Apapun kata Lanlan. Jadi sekarang kita harus apa? Jangan-jangan dia balik lagi. Dia baru saja kasih aku obat. Harusnya dia nggak balik lagi. Jadi sekarang kita... Tentu saja sekarang. Kita santai dulu. Kamu nggak tahu, hari ini aku ngerjain pasangan suami istri itu. Sulan ngumpet di lemari. Dia bahkan nggak berani napas. Mungkin dia hampir pingsan ketakutan. Mereka memang sial banget. Kenapa harus cari masalah, malah sama kamu? Ini belum seberapa. Belum selesai kok. Oh iya, kapan kamu dan Guze tanda tangan kontrak? 2 hari ini. Sulan sebentar lagi pulang. Kamu yakin mau tetap di sini? Takut apa? Sekarang Sulan mungkin sangat benci aku. Aku taruh banyak obat di gelas Guze. Sulan mungkin sekarang jalan pun susah. Kamu nggak kasihan kan? Dia nggak layak. Aku nggak tertarik padanya. Dia cuma nikah karena uang. Kenapa dia di sini? Kalau bukan karena dia, aku nggak bakal jalan pun oleng. Hai Busu. Ada apa? Apa Pak Hua terlalu kasar padamu? Kenapa hari ini pulang lebih awal? Hari ini aku terkilir kaki, jadi pulang lebih cepat. Bukankah Pak Gu baik padamu? Kenapa tak antar ke res? Ini bukan masalah besar, jadi aku izin pulang istirahat. Apa katamu Pak Gu di kantor? Bukankah dia di hotel temui klien? Jangan-jangan kamu juga di sana? Hari ini aku memang dampingi Pak Gu ke hotel temui klien, tapi selesai urusan Pak Gu mau istirahat. Jadi aku antar klien pulang dulu. Sekarang kalian janjian sama klien. Aneh juga. Kenapa di hotel? Bahkan nggak bawa baju. Guze nggak cuma sambut klien, dia juga sambut kamu. Maksudmu apa? Apa maksudnya? Aku sama Pak Gu nggak ada apa-apa. Lagi pula, kita semua sudah berkeluarga. Aku juga mau tanya kamu. Katanya mau pulang. Kenapa malah ke rumahku? Kok kamu tahu aku ke hotel? Kayaknya tadi aku nggak bilang kalau aku ke hotel. Kamu juga tahu aku dari hotel mau pulang. Pak Gu yang bilang ke saya. Sepertinya hubunganmu sama Pak Gu memang spesial ya. Sampai istrinya kemana juga harus lapor ke kamu. Takut ketahuan ya. Lagi lakukan hal yang salah. Saya cuma ngobrol santai sama Pak Gu. Tak sengaja dengar itu. Sayang, kok kamu ngomong gitu sih? Aku cuma asal bicara kok. Kenapa kamu tegang banget? Jangan-jangan ada rahasia tersembunyi yang tak boleh diketahui. Tentu saja tidak. Aku mau oles obat dulu. Kamu di belakang. Gimana proses akuisisi sahamnya? Kapan mau ungkapkan semuanya? Aku hampir selesai akuisisi, sudah hampir rampung. Tunggu kamu tanda tangan kontrak. Setelah batalkan pertunangan, aku bisa mulai aksi. Oke. Aku juga. Sediakan kejutan buat saudara Guze. Sudah siapkan kejutan. Kejutan apa? Rahasia dulu. Wen Shuyue sekarang lagi sama suamiku di rumahku. Jangan-jangan mereka sudah tahu soal kita? Nggak mungkin. Aku sudah coba tes Wen Shuyue. Dia sepertinya belum tahu soal kita. Tapi aku rasa mereka seperti tahu sesuatu. Cari kesempatan. Tes si Huo. Lihat reaksi dia. Oke, aku coba. Kalau tetap nggak bisa, besok aku suruh dia datang. Aku tanda tangan kontrak di kantor. Biar nggak ada masalah nanti. Lagi telepon sama siapa? Enggak, cuma sedikit urusan kerja harus diselesaikan. Sayang, kamu merasa enggak akhir-akhir ini? Ada yang beda enggak? Enggak kok. Kenapa? Soalnya kamu merasa enggak jarak kita kayak makin jauh? Kapan kita pernah dekat? Kamu curigaan terus. Cuma perasaanku ya. Pak Huo, hari ini Anda juga sudah tahu tentang perusahaan kami. Kontrak hari ini.
Saya yakin Pak Gu datang dengan niat baik. Semoga kita bisa kerjasama dan untung bareng. Ini syarat saya. Kalau saya puas, mungkin akan tambah investasi. Iya. Kenapa? Suamiku, kamu bodoh ya. Masa Pak Huo masih ragu? Bukankah Pak Huo bilang mau tambah investasi? Masih perlu lihat kontrak? Tapi Tapi apa? Saya kasih tahu ya. Pak Huo paling benci orang yang tak percaya dia. Kamu cek kontrak di depannya artinya tak percaya dia. Gimana dia mau tambah investasi? masuk akal. Kamu istri terbaikku. Pak Gu, sebaiknya cek kontrak dulu. Kalau tak ada masalah, saya bisa langsung suruh orang cairkan dana. Tanda tangan saja setelah itu. Grup Mengze tak ada urusan lagi dengan Jointly. Tak ada hubungan lagi. Detailnya tak perlu lihat. Saya percaya kabel Pak Huo. Pak Gu cepat tanggap. Semoga kerjasama kita lancar. Sukses buat kita. Terima kasih Pak Huo. Bodoh sekali. Dia samain tak tahu. Aku selalu menipunya. Akhirnya aku jual dia. Dia tetap hitung uang buatku. Ayo pulang. Pas banget. Aku ada yang mau dibicarakan di rumah. Nggak sabar ya pengen usir aku? Kenapa harus di rumah? Nanti juga tahu. Kamu pulang duluan. Syukurlah, akhirnya berhasil. Sekarang aku bisa pindah. Aku bisa tinggal sama Guze, tinggal bareng dia. Wen Shuyue. Tunggu saja. Aku pindah sekarang, lalu suruh Guze, ceraikan kamu, usir kamu pergi. Bagus, Guze. Aku belum bicara apa-apa. Kamu sudah biarkan dia masuk. Busu, kenapa di sini? Aku yang undang dia. Kamu yang undang dia. Ngapain ke rumahku? Tuan Hua tahu? Wo Yancheng tak perlu tahu. Karena mulai sekarang, Sulan jadi nyonya baru rumah ini. Nyonya baru, Guze. Apa maksudmu? Maksudku simple. Kita cerai saja. Apa? Kamu mau cerai denganku? Tidak, aku tidak setuju. Belum dengar jelas? Orang yang Ze cinta itu aku. Kamu cuma pion, kita cuma pakai kamu. Apa yang dia bilang semua benar. Kenapa? Investasi itu aku yang dapatkan. Kenapa kamu perlakukan aku begini? Aku paksa kamu? Cerai kan? Oke, kita cerai. Puas sekarang? Bagus. Sekarang kamu pergi. Suruh aku pergi? Takut investasi yang kamu dapat hilang? Aku tidak takut. Ho Yancheng sudah tanda tangan kontrak. Masa dia berani langgar kontrak? Haha. Semoga kalian nggak nyesel nanti. Jangan sampai menyesal. Lihat kan. Sekarang bukan cuma perusahaan ini punya kita. Kita juga bisa dapat 50 juta lagi dari Ho Yancheng. Aku tahu Kak Ze paling hebat. Tentu saja. Wen Shuyue, ngapain kamu di sini? Perusahaan ini nggak terima kamu. Keluar. Iya, kenapa kamu kesini? Kak Ze sudah cerai sama kamu. Ngapain aku kesini? Tentu buat ambil barangku. Barangmu? Kamu punya apa? Semuanya sekarang punya aku. Perusahaan ini punya aku. Punya kamu? Haha. Kamu diusir sama aku, jadi kamu stres. Sekarang berani ke sini, ngomong besar ya. Kamu nggak takut soal kamu sama dia diketahui Ho Yancheng? Ho Yancheng itu lemah. Kalau tahu lalu apa? Aku ikut Kak Ze. Hidupku lebih baik. Begitu ya. Kalau aku bilang aku udah tahu lama, semua rencana rahasia kalian gimana? Kalau kamu tahu lebih dulu, mana mungkin biarin rencana kami lancar. Siapa bilang aku nggak punya persiapan sendiri?
Jangan sok berkuasa di sini. Jangan pura-pura kuat di sini. Investasi sudah dapat, sudah di tangan. Sekarang kamu cuma si kecil tanpa apa-apa, imut tanpa apapun. Ho Yancheng juga sama. Mau ada rencana cadangan, tetap tak guna. Kamu benar-benar pikir suruh aku tanda tangan surat cerai. Itu bisa bikin aku keluar tanpa apa-apa. Maksudmu apa? Kamu terlalu naif. Apa kamu lupa? Dulu kalau bukan aku, pakai uang mas kawin aku, bantu selamatkan perusahaanmu. Mana ada perusahaan sekarang masih berani menggonggong di sini. Memang tak tahu malu. Sekarang bahas masa lalu. Apa gunanya fakta sudah jelas. Lagi pula dulu, bukankah kamu rela? Apa hubungannya sama aku? Rela katanya dulu aku. Kalau bukan lihat kalian kakak adik nggak punya tempat tinggal. Mana mungkin aku terjebak di sarang kalian benar-benar sekumpulan. Tak tahu terima kasih pengkhianat. Termasuk kamu. Kalau Ho Yancheng tahu, kamu lengket sama pria ini. Setiap hari bareng. Apa jadinya? Ho Yancheng itu. Cuma pecundang. Aku dulu sama dia. Hanya demi uang keluarga Huo soal dia sendiri, seperti biksu. Sama dia, tak ada senangnya. Aku sudah ingin pergi. Pas ada kesempatan, aku mau cerai. Dengarkan, Lan cuma bahagia. Kalau sama aku, hidup sesuai keinginannya. Aku bukan cuma mau cerai sama Huo Yancheng, aku juga mau bagi hartanya. Ambil bagian yang memang milikku. Wen Suyue, kamu pikir aku masih takut Ho Yancheng? Sekarang, aku meski kamu dan Ho Yancheng gabung pun, tetap kalah. Bicara enak banget. Kalau Ho Yancheng di sini berani ngomong gitu nggak? Kenapa nggak berani? Dulu sih takut. Sekarang dia cuma pantas diinjak aku. Gitu ya? Aku mau lihat nanti masih berani sombong nggak? Maksud kamu apa? Suami. Kenapa kamu di sini? Ini perusahaanku. Ngapain kamu kesini? Kamu tak pantas panggil aku suami. Pak Gu, kerja sama kita masih lanjut. Kenapa aku tak boleh datang? Sekalian mampir lihat. Kalian pasangan harmonis. Mau apa ke aku? Pak Huo, jangan salah paham. Aku dan Lan tak ada apa-apa. Cuma hubungan atasan bawahan. Hubungan atasan bawahan ya? Kok bisa-bisanya sampai ke ranjang? Kamu. Ngaco. Kamu berani lakukan. Aku juga berani bicara. Tak mau ngaku. Semua yang kalian lakukan, aku tahu semua. Oke. Kalau kamu sudah tahu. Jadi kita lebih baik sama-sama mundur. Masih partner bisnis. Tapi kalau kamu lanjut, yang rugi kamu sendiri. Kamu yang rugi, cuma kamu yang rugi. Gitu ya. Kamu kira aku nggak tahu? Aku tahu kok sifat aslimu. Maksudmu apa? Kamu tahu apa aja? Kamu pikir kamu paling cerdas. Kamu pikir aku selalu dibohongi. Atau aku nggak tahu siapa investor malaikatmu, siapa backingmu. Kok kamu tahu? Nanti nggak ada yang bantu kamu. Nggak ada lagi yang dukung. Dan haruskah aku panggil kamu Huaze? Aku nggak tahu. Kamu ngomong apa? Jangan pura-pura. Kamu nggak akan ngira dirimu anak haram bisa sembunyi baik kan? Oh, begitu ya. Pantas saja nggak punya orang tua. Ternyata anak haram keluarga Huo. Ya, anak haram. Benar, itu aku. Anak haram keluarga Huo. So what? Kalau kalian udah tahu, harusnya paham kamu nggak bisa lawan aku. Kerja sama kita baru selesai. Dan kamu udah invest banyak di sini. Nggak takut rugi? Siapa bilang kerja sama kita berakhir lancar gitu aja? Apa maksudnya? Mau batal sekarang? Sudah terlambat. Kontrak sudah ditandatangani. Kalau kamu langgar, hanya bayar denda lebih besar. Kamu yang harus bayar denda. Cek sendiri baik-baik. Lihat pasal terakhir. Tak mungkin. Aku tak tahu sama sekali ada pasal itu di kontrak. Aku ingat dulu, seseorang tanda tangan kontrak. Sepertinya nggak baca baik-baik. Apa maksudnya ini? Di poin terakhir tertulis, pihak kerjasama dilarang selingkuh, seperti sengaja, seolah ditujukan ke kita. Kalian, dari awal, sudah satu tim. Iya, pasti kalian. Kerja sama jebak aku. Meski jebakan buatmu. Lalu kenapa? Kalian berdua, aku sudah tahu lama. Juga tahu maksud kalian. Jadi aku dan Ho Yancheng balikan rencana kalian. Apa selama ini, semua yang terjadi cuma bohong? Benar aku ikut kalian lama sekali pura-pura. Saatnya selesai. Tidak. Aku belum kalah. Bagaimanapun aku tetap keluarga Huo. Darah Huo mengalir di tubuhku. Ayahku dulu, cuma kasihan kalian. Sedikit memberi, tapi kalian serakah. Jadi aku harus bersihkan keluarga. Tidak mungkin.
Dia sangat membantuku, bukan cuma kasihan. Lalu kenapa kalian tak dibawa ke rumah Hua, bawa mereka pergi? Jangan aku hamil anakmu. Kamu tahu siapa ayahnya? Kamu pasti tahu. Itu milikmu, memang milikmu. Menurutmu anak dalam kandungan itu milik siapa? Kau suaminya. Kalau bukan milikmu, milik siapa lagi? Jelas bukan milikku. Kenapa semua kesalahan kau lempar keluar? Aku tak pernah tidur dengannya. Dari mana anak itu? Tak mungkin. Malam itu kita jelas. Aku bohong. Hari itu cuma acting. Tak mungkin, kenapa bisa begitu? Hari itu yang bersamamu hanya Guze. Cara licik kalian sudah lama ku tahu. Sudah tahu lama. Habis sudah. Benar-benar habis. Bawa pergi. Tuan Ho, lama tak jumpa. Sudah 3 bulan sejak kita kerjasama. Sudah 3 bulan berlalu. Benar. Sejak Nona Wen mengambil alih perusahaan Guze, bisa dibilang semua orang kagum padanya. Apa kamu tertarik kerjasama lagi? Apa? Aliansi pernikahan bahagia.